Polisi menetapkan 2 tersangka pelaku penembakan bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Kedua pelaku merupakan penyewa pertama mobil rental dan oknum TNI Angkatan Laut. Satreskrim Polresta Tangerang menangkap 2 terduga pelaku dalam kasus penembakan di res area Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku pertama berinisial AS ditangkap saat bersembunyi di daerah Pandeglang, Banten. AS merupakan penyewa mobil pertama yang datang ke rental mobil milik Ilyas Abdurrahman pada 30 Desember lalu. Selain AS, 1 terduga pelaku penembakan yang merupakan oknum dari TNI Angkatan Laut telah ditangkap di Pusat Polisi Militer TNI. Dugaan pelaku, jadi 1 orang yang sudah kita amankan, yaitu saudara AS, yaitu yang menyewa kendaraan rental tersebut. Namun kendaraan itu awal mulanya disewa oleh saudara AS, sehingga polisi sedang melakukan pemeriksaan mendalam dan melakukan pengembangan lebih lanjut. Ya, baik untuk terkait dugaan oknum dari anggota TNI, kita juga belum bisa menyampaikan secara detail. Yang pastinya kita harus berkoordinasi dengan Puspom TNI. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Mayor Jenderal Yusri Nuryanto mengkonfirmasi bahwa pelaku sudah ditangkap di Puspomau. Maling mobil! Sebelumnya seorang pemilik mobil rental tewas ditembak pelaku penggelapan mobil di res area kilometer 45 di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis dini hari. Pencurian berawal saat Ajat Supriyatna yang menyewa mobil korban selama 3 hari sejak 31 Desember. Namun saat 1 Januari 2025, GPS yang dipasang di mobil tidak terdeteksi. Korban curiga melakukan penelusuran hingga di Saketi, Pandeglang. Korban berpapasan dengan mobil miliknya dan mengejar. Situasi pun berubah tegang ketika pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai TNI. Tak lama sebuah mobil datang dan menabrak kendaraan yang digunakan korban dan tim rental. Karena menduga pelaku memiliki senjata api, anak korban meminta pendampingan dari Polsek Cinangka Anyar, namun ditolak. Korban dan rombongannya tetap mengejar mobil yang dikendarai pelaku hingga ke area Tol Tangerang Merak, sehingga terjadi insiden penembakan yang menewaskan korban Ilyas Abdurrahman. Sementara itu pemirsa, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta agar penggunaan senjata api dievaluasi secara menyeluruh. Hal itu dikatakan Natalius menanggapi isu maraknya penggunaan senjata api di tempat publik yang menyebabkan kematian belakangan ini. Ia juga mengatakan pemirsa hal ini harus dievaluasi total karena jelas-jelas menyalahi prosedur dan peruntukan penggunaan senjata. Menurutnya penggunaan senjata harus diikat dengan ketentuan dan aturan yang sangat ketat termasuk prosedur penggunaannya. Sebelumnya diketahui terjadi beberapa kasus penembakan seperti di res area Tol Tangerang Merak yang dilakukan oleh anggota TNI dan penembakan seorang pengacara di Bone, Sulawesi Selatan. Pemirsa, aksi heroik terjadi saat seorang polisi menyelamatkan nyawa seorang siswi yang tenggelam di Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Nyawa korban berhasil diselamatkan, namun naas sang penyelamat justru meninggal dunia karena sempat tenggelam di gulung ombak. Seorang pelajar, Safina Azahra, warga Salawu, Tasikmalaya, tenggelam dan terseret arus ombak hingga 40 meter ke tengah laut di pantai barat Pangandaran, Jawa Barat. Mengetahui peristiwa tersebut, Bribka Anitya Munartono yang tengah berwisata dengan keluarganya terjun ke laut untuk menyelamatkan korban. Dibantu nelayan, tubuh korban berhasil dievakuasi ke darat, namun nahas Bribka Anitya justru sempat tenggelam di gulung ombak. Tubuh Bribka Anditya kemudian ditemukan dalam keadaan kritis oleh rekan-rekannya.
Anggota Polsek Pagerageng ini meninggal saat dievakuasi menuju RSUD Pandega, Pangandaran. Betul, saya saat tenggelam di pantai Pangandaran, saya diselamatkan oleh orang tersebut. Dan orang tersebut yang menyelamatkan saya telah meninggal. Dan saya banyak-banyak terima kasih kepada orang tersebut yang telah menyelamatkan saya. Akibat kelelahan, Bribka Anditya dan Ananda Sepina Azahra dilakukan pertolongan pertama oleh petugas Satpol Air Polres Pangandaran dan Balawista, dibantu juga oleh petugas lainnya. Selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Pandega, Pangandaran. Bribka Anditya wafat di perjalanan menuju rumah sakit. Kini jasad Bribka Anditya Munartono telah dimakamkan di kampung halamannya. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, perang terhadap judi online dan juga pinjaman online ilegal bukan hanya harus dilakukan pemerintah saja, namun peran dari masyarakat juga diperlukan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Digital terus bergerak mengkampanyekan perang terhadap judi online dan juga pinjaman online dengan menggandeng peran dari masyarakat serta sektor pendidikan. Deklarasi dan dukungan kepada pemerintah tersebut dibacakan langsung oleh Rektor Universitas Brawijaya Malang, Profesor Widodo, yang dihadiri oleh Menkom Digi Miltia Hafid dalam puncak acara Disnatalis Universitas Brawijaya Malang. Menteri Komunikasi dan Digital mengapresiasi langkah inisiatif dari Universitas Brawijaya. Menurutnya, perang terhadap judi online dan pinjaman online ilegal serta sosialisasi penggunaan teknologi informasi dengan baik juga membutuhkan peran dari semua masyarakat dan berbagai sektor. Salah satunya dunia pendidikan tinggi seperti Universitas Brawijaya. Deklarasi ini juga dinilai sebagai peran aktif dunia pendidikan sebagai bagian dari masyarakat akademik dalam menciptakan generasi muda yang kompeten di dunia digitalisasi. Mendapatkan dukungan untuk konten internet yang positif sekaligus memerangi konten-konten negatif seperti judi online dan juga pinjaman online ilegal yang tadi sudah dibacakan tekad dari Universitas Brawijaya untuk turut serta bersama pemerintah melawan judi online dan pinjaman online ilegal. Ini bukan hanya kerugian materi tapi juga moral bagi bangsa, dan tentu kerjasama dengan kampus sebagai pendidik akan menjadi sebuah terobosan bagi kami dalam juga melakukan perlawanan terhadap judi online. Pemirsa, pemerintah akan segera melaksanakan program makan bergizi gratis mulai 6 Januari 2025. Dan program ini pun diharapkan dapat memperbaiki kualitas SDM Indonesia dan juga meringankan beban rakyat miskin. Pemerintah segera melaksanakan program makan bergizi gratis mulai 6 Januari 2025. Rencana tersebut disampaikan Menteri Koperasi Budi Aristiadi usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor Jumat lalu. Dalam arahannya, Budi Ari menyebut Presiden Prabowo meminta agar bahan baku makan bergizi gratis harus dari Indonesia, bukan impor. Budi Ari mengungkapkan ada 1.923 koperasi yang terlibat sebagai pemasok bahan baku untuk program makan bergizi gratis. Bahan bakunya harus dari Indonesia, ya, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor. Bukan impor. Nah, bahan bakunya bukan impor. Selain koperasi, pemerintah juga melibatkan badan usaha milik desa atau BUMDes untuk membantu menyiapkan program makan bergizi gratis di 29 provinsi. Presiden Prabowo pun telah memberikan arahan agar kerjasama pemenuhan bahan baku program makan bergizi gratis dijalin dengan koperasi maupun BUMDes. Diketahui, program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto diproyeksikan membutuhkan anggaran sekitar 800 miliar hingga 1,2 triliun rupiah setiap harinya. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana sebelumnya mengungkapkan bahwa program ini akan menjangkau 82,9 juta penerima di seluruh Indonesia.
Jika telah berjalan penuh, maka setidaknya program ini membutuhkan total pengeluaran sebesar 400 triliun rupiah per tahun. Dengan besarnya anggaran ini, Dadan memastikan ekonomi pedesaan akan semakin bergerak. Ini adalah uang yang tidak sedikit, 1,2 triliun setiap hari Badan Gizi akan keluarkan untuk investasi SDM masa depan. Ya, dan 75% dari 1,2 itu untuk intervensi makanan bergizi. Dan ibu bapak harus tahu, 75% dari 1,2 itu kurang lebih 800 miliar setiap hari. Dan 85% dari uang yang di-spending untuk intervensi itu untuk membeli produk-produk pertanian, untuk membeli bahan baku. Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program unggulan pasangan Prabowo Gibran yang kerap diutarakan sejak masa kampanye Pilpres 2024. Keduanya berjanji akan memberikan makan bergizi gratis bagi anak sekolah, balita, ibu hamil maupun ibu menyusui. Program Makan Bergizi Gratis menjadi strategi Prabowo Gibran guna memperbaiki kualitas SDM Indonesia dan meringankan beban rakyat miskin. Kalau anak-anak kita kurang gizi, dia tidak bisa bersaing. Jangankan bersaing di universitas, jangankan bersaing di tempat-tempat yang membutuhkan teknologi. Untuk menjadi petani saja mungkin dia tidak sanggup. Untuk menjadi buruh pelabuhan pun dia akan kalah dengan buruh-buruh dari negara lain. Karena badannya tidak kuat. Jadi masalah makan bergizi ini bagi saya ini adalah masalah strategik dan akan kita laksanakan. Keseriusan menjalankan program Makan Bergizi Gratis ini pun dibuktikan Prabowo Gibran dengan melakukan beberapa kali uji coba di sejumlah sekolah. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun menyebut program ini sudah berjalan baik dan mampu menciptakan multiplier efek dengan sejumlah pihak terlibat. Diberikan jeda, kalau kemarin kan dibarengkan, nah ini atas usulan, masukan dari orang tua, ahli gizi, susunya diberikan di jam istirahat pertama ya Pak ya. Jadi ada jeda antara susu dan makan siang. Lalu kemarin juga banyak sekali masukan dari para pemerhati lingkungan terkait packaging. Nah ini packagingnya mereka pakai apa? Bawa kayak pekel gitu ya. Jadi nanti bisa dicuci, besok dibawa lagi. Ya di tiap daerah mungkin beda-beda ya menunya ya. Mungkin tidak harus semuanya nasi. Tidak harus setiap hari nasi. Mungkin ada mie, ada jagung. Nggak apa-apa, nggak masalah. Asalkan sekali lagi kebutuhan nutrisi gizi tiap hari tercukupi. Ini kalau di Tangerang ada anunya apa? Tiap menu di breakdown. Nasi kalorinya berapa, gram-gramannya berapa. SD, SMP gramnya beda, gramasinya beda. Jadi saya kira yang harus digarisbawahi adalah kebutuhan nutrisinya di tiap menu. Diketahui program Makan Bergizi Gratis ditargetkan dapat menyasar 82,9 juta rakyat Indonesia. Lantas, mampukah program Makan Bergizi Gratis benar-benar mencukupi kebutuhan nutrisi, khususnya bagi jutaan siswa PAUD hingga SMA di berbagai daerah? Ditjen Pajak memastikan terus berkomunikasi dengan kalangan pengusaha terkait penyesuaian kebijakan PPN 12% yang menyasar barang atau jasa tertentu. Perusahaan berhak mendapatkan pengembalian kelebihan PPN jika sudah terlanjur membayarkan PPN 12% dan jika barang atau jasanya tidak termasuk kategori mewah. Simpang siur teknis rencana kenaikan tarif PPN 12% di akhir tahun lalu menyebabkan banyak perusahaan terlanjur mengenakan tarif PPN baru. Tak sedikit perusahaan yang telah menetapkan pemungutan PPN 12% dalam sistem transaksi produk mereka. Untuk mengatasi kekeliruan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak menyatakan bahwa konsumen akhir bisa meminta kembali hak kelebihan bayar atas transaksi PPN 12% yang telah dilakukannya. Direktur Peraturan Perpajakan 1, Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menjelaskan bahwa skema penggantian faktur pajak bisa saja dilakukan sehingga konsumen bisa mendapat pengembalian. Kalau faktur pajak itu dibuat dan kemudian salah kan itu ya, harusnya menjadi 11 gitu ya, dalam konteks hitungannya menjadi 11, ada skema seperti penggantian faktur pajak, kan boleh ya. Nah, semacam itu penggantian faktur pajak.
Jadi itu bisa saja dilakukan oleh si ini diganti sehingga si pembelinya nanti juga akan terima faktur pajak penggantinya yang sudah 11 tadi. Dua sisi berjalan kan gitu. Pertama ini faktur pajak standar. Jadi bisa saja dilakukan penggantian faktur pajak. Pemirsa, pemerintah berencana menutup operasional stasiun KRL Karet pada tahun ini. Wacana ini mendapat penolakan keras dari para pengguna kereta. Pemerintah berencana menutup stasiun KRL Komuter Lain Karet di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada tahun 2025 ini. Keputusan ini disebut merupakan usaha melancarkan konektivitas antar stasiun yang saling berdekatan. Stasiun Karet dinilai tak lagi efektif untuk naik turun penumpang, sebab lokasinya memiliki jarak yang berdekatan dengan stasiun kereta bandara BNI City dan stasiun Sudirman. Namun wacana ini mendapat penolakan dari pengguna KRL. Mereka menyayangkan keputusan yang dinilai justru akan menyulitkan mobilitas pengguna KRL dan berharap pemerintah dapat mengkaji ulang. Saya merasa kehilangan aja karena akses yang paling enak turun di stasiun Karet dibanding di stasiun Sudirman, di stasiun Tanah Abang, karena di stasiun Karet lebih dekat sama saya tempat nyari uang. Ini paling enak kan kereta, nyaman, murah. Kita duduk juga ada pembagian kan laki-laki dan perempuan. Jadi itu aja sih. Saya mengharapkan pemerintah jangan sampai ditutup. Rencana pengintegrasian stasiun Karet dengan stasiun BNI City kini masih dalam pengkajian dan pembahasan dengan regulator serta pihak terkait. Sehingga penutupan operasional stasiun Karet belum akan diberlakukan dalam waktu dekat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Maskapai penerbangan Garuda Indonesia berencana akan mendatangkan pesawat baru sebanyak 20 unit di tahun ini untuk melayani seluruh rute yang tersedia. Rencananya pengadaan pesawat akan dilakukan secara bertahap mulai Januari. Maskapai penerbangan Garuda Indonesia berencana akan mendatangkan pesawat baru sebanyak 20 unit di tahun ini. Penambahan armada pesawat ini untuk melayani seluruh rute yang tersedia. Pasalnya hingga saat ini, pesawat yang dimiliki Garuda Indonesia belum mencukupi operasional penerbangan di seluruh rute yang tersedia. Direktur Utama PT Garuda Indonesia Persero Tbk Wamil Dansani mengaku pihaknya menghadapi tantangan dalam memperoleh pesawat yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pasar penerbangan saat ini. Meski demikian, pihaknya tetap berkomitmen untuk memaksimalkan pemanfaatan pesawat yang diperoleh tahun ini dengan tetap memperhatikan jenis dan kapasitas armada yang digunakan. Sampai sekarang mungkin itu masih menjadi kajian kami ya. Saya belum bisa jawab. Ya, saya belum bisa jawab. Oke. Nanti kita lihat ya. Kalau komunikasi sudah dimulai ya. Kalau komunikasi sudah dimulai, tetapi kan kalau sampai betul-betul pesawatnya kita operasikan kan itu masih prosesnya panjang sekali. Garuda Indonesia menargetkan penambahan 20 pesawat di tahun 2025 dengan pengadaan dilakukan secara bertahap mulai Januari dengan kedatangan 2 armada dan Februari 1 armada. Pemirsa, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali menjadi salah satu bandara tersibuk pada masa Natal dan juga Tahun Baru 2025. Bandara I Gusti Ngurah Rai melayani 1,6 juta penumpang dan mengangkut 4.412 ton kargo. Kementerian Perhubungan mencatat Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali menjadi salah satu bandara tersibuk pada masa Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Data ini tercermin dari pergerakan angkutan udara di bandara tersebut pada 18 Desember 2024 hingga 1 Januari 2025. Bandara I Gusti Ngurah Rai melayani 1,06 juta penumpang dan mengangkut 4.412 ton kargo pada 18 Desember 2024 hingga 1 Januari 2025. Recovery rate atau tingkat pemulihan jumlah penumpang dibandingkan saat pandemi 2019 mencapai 107%, sedangkan untuk kargo mencapai 50,24%. Meskipun menunjukkan pergerakan positif,
Data operator Bandar Udara Injourney Airports juga mencatat terdapat sejumlah keterlambatan penerbangan. Selama periode tersebut sebanyak 47 penerbangan. Adapun 74% keterlambatan disebabkan faktor cuaca dan sisanya faktor operasional maskapai. Selama masa Nataru, rute tujuan dalam negeri favorit dari Bandara I Gusti Ngurah Rai ialah Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 101.409 penumpang. Sedangkan tujuan luar negeri favorit yakni Singapore Changi Airports dengan 59.210 penumpang. Pemirsa, informasi menarik lainnya usai jeda akan hadir tetap di Sindo Malam.